tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 sangat disambut baik oleh seluruh peserta. Terbukti dari tingginya antusias mereka saat mengikuti arahan maupun diskusi. Ketentuan peraturan perundangan di kabupaten kota ini akan menjadi acuan bagi Renstra perangkat daerah. Selanjutnya adalah masalah konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan yang mana dapat dilihat di dalam gambar. Yang pertama adalah rencana pembangunan jangka pembangunan daerah, dan inilah yang harus menjadi acuan pertama di dalam menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ada di tahap yang keberapa? Nah, ini saya belum tahu, saya belum lihat ya, nanti ini disesuaikan nanti tahap kedua atau tahap ketiga. Kalau di dalam paparan kami ini saya anggap bahwa ini adalah di tahap pertama RPJMD, barangkali seperti itu, sehingga apa-apa yang menjadi kebijakan dan strategi di dalam RPJMD ini menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD untuk 5 tahun ke depan. Kemudian di background nantinya menjadi acuan rencana kerja pembangunan daerah di dalam tahunannya selama 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat dari visinya RPJMN, kita lihat dalam paparan terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkeadilan, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Sementara di RPJMD Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berakhlak. Sementara RPJMD Kabupaten Tulungagung terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia. Saya kira ini sebuah integrasi yang baik ke depan. Kemudian antara keselarasan dan konsistensi misi RPJMD tahun 2014-2019 dengan misi RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023. Misi yang pertama untuk provinsi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Di Kabupaten Tulungagung ini mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing. Kemudian yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis, agroindustri dan industrialisasi. Di Kabupaten Tulungagung mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah. Dan saya kira misi-misi 3 dan seterusnya, saya kira bentuk keselarasan dan konsistensinya dapat dilihat di paparan. Selanjutnya, PLT Bupati Tulungagung Marioto Birobo dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan kali ini. Di antaranya pembangunan SDM, ekonomi, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan, serta reformasi birokrasi. Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dan seluruh warga masyarakat dalam kurun waktu terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik, meskipun terhadap beberapa kendala. Namun dengan semangat kebersamaan serta dukungan dari berbagai stakeholder, semua masalah yang ada dapat diselesaikan. Namun hal ini bukan berarti bahwa pekerjaan kita telah selesai. Ke depan masih terdapat pekerjaan yang besar dalam mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Dalam forum yang sangat penting ini, sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana program tahun 2019-2024, marilah kita cermati capaian indikator kinerja pembangunan yang merupakan hasil prestasi kerja pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai berikut. 1. Indeks pembangunan manusia tahun 2013 sebesar 69,30, meningkat tahun 2017 menjadi 71,24. Kemudian pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa mencapai angka 5,23 di akhir tahun 2023, kalau di tadi 51. 3. Tingkat kemiskinan ditargetkan bisa mencapai 6,56 di akhir 23, dan tadi di awal adalah tingkat kemiskinan ini
804, jadi ada penurunan yang signifikan. Indeks kepuasan kualitas infrastruktur ditargetkan bisa mencapai 80,50 di akhir 2023, dan yang terakhir 5, indeks reformasi birokrasi ditargetkan bisa mencapai 80 di akhir 2023. Saya berharap akan disepakati program, kegiatan, target, serta pembiayaan yang realistis dan terukur berdasarkan baseline data yang ada. Pembangunan SDM, ekonomi, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan serta reformasi birokrasi menjadi fokus utama kita. Namun dengan hanya pemikiran yang normatif mustahil hal tersebut bisa diwujudkan. Untuk itu saya berharap saudara-saudara sekalian dapat berpikir cerdas, inovatif, kreatif, serta think out of the box agar dapat melakukan lompatan-lompatan target-target pembangunan selama 5 tahun ini. Untuk itu saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita sebagai abdi negara dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulungagung tercinta. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah rencana pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Perlu kita jelaskan bahwa RPJMD ini adalah merupakan satu refleksi ya daripada pemimpin daerah yang pada waktu dulu kita untuk mengkampanyekan terhadap kalau menjadi kepala daerah tentu saja akan membawa misi ya terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia. Ini harus terwujud. Kayak apa ya bentuknya kayak tadi yang saya cari. Terima kasih. Jadi target Tulungagung tahapan yang sudah kita laksanakan yaitu dari RPJM ini yang merupakan program-program usulan dari Bupati terpilih untuk pembangunan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan yang merupakan visi misi dan program Bupati terpilih di pemilihan 2018 untuk RPJMD 2018-2023. Ini sudah dilaksanakan tahapan-tahapan untuk rancangan RPJM teknokratik. Jadi rancangan RPJM teknokratik itu membahas tentang gambaran umum wilayah, tentang keuangan daerah, tentang permasalahan tata ruang daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis. Kemudian setelah itu selesai teknokratik, kita susun ranwal, rancangan awal RPJM. Ini setelah Bupati, Wakil Bupati kemarin dilantik, itu kita kembangkan dengan visi misi Bupati, yaitu terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Tulungagung, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah kabupaten juga memfokuskan kepada perbaikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan para pemangku kepentingan yang ada dapat inovatif, kreatif, dan cerdas agar dapat melakukan lompatan-lompatan untuk mencapai target pembangunan. Disusun KLHS untuk melakukan pengukuran dari baik mulai tujuan, sasaran, program, kalau kegiatan nanti di Renstra. Ini kita ukur dari MDGs KLHS yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup. Itu. Kemudian ini sudah memasuki kemarin tahapan proses di DPRD itu sudah kita lewati, kemudian konsultasi ke provinsi yaitu untuk rancangan awal RPJMD juga sudah kita lalui. Kemudian pada kesempatan ini pembahasan rakorbank RPJMD. Jadi ini semua stakeholder kita libatkan di dalam rangka untuk pengukuran indikator tadi. Jadi kita ukur semua indikatornya nanti. Targetnya berapa,
nanti untuk tahun 2018 berapa, 2019 berapa, 20 berapa, 21 berapa, 22 berapa, 23 berapa, sehingga nanti target-target ini kalau kita feedback kembali, kita evaluasi kembali sesuai dengan ketersediaan dana nanti bisa terukur, bisa tercapai di 2023 dengan sesuai dengan visi kita. Pemirsa, itulah tadi berlangsungnya Musrenbang RPJMD Kabupaten Tulungagung. Semoga setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD tahun 2018-2023 ini, seluruh elemen masyarakat serta para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Tulungagung mau ikut serta dalam mendukung berlangsungnya program kerja yang telah diusulkan guna mewujudkan visi pemerintah yang mensejahterakan masyarakat. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.